Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Iban. Ada informasi apa Kang Iban? Ini to the point aja Kang Iban. Kita hendak berbicara apa? Tadi malam itu atau tadi dengar kabar di YouTube itu ada berita tentang bahwasanya dari pihak Robito Alawiyah menerima undangan dari UIN Wali Songo Semarang terkait itu barusan tadi. Barusan tadi. Tapi malam juga saya sempat melihat live-nya Kang Mahesa dan Tengku Said Qori. Emang apa yang dibicarakan? Sebelumnya memang undangan dari UIN Wali Songo Korobito itu sudah dibicarakan dulu terkait pada Gus Wafi dan Tengku Qori. Bahwasanya meminta kedua belah pihak dari Robito meminta dari kubu Kiai Imad itu datang terlebih dahulu, baru dari Robito juga akan datang di tempat diskusi UIN Wali Songo tersebut. Iya. Karena menarik ini. Iya. Harapan Iban apa untuk dua momen ini? Yang pertama di Robito dan yang kedua di UIN. Harapannya sih semoga diskusi ilmiah ini tenang, damai, tidak terjadi perdebatan debat kusir seperti kemarin di Kesultanan Banten ya. Oh, jadi menurut Kang Iban di Kesultanan Banten itu debat kusir. Debat kusir. Oke Kang Iban. Sekarang begini ya, Robito Alawiyah dan UIN Wali Songo ini menjadi dua momen yang secara jarak waktu itu sangat dekat. Di Robito itu tanggal berapa? Tanggal 7 September. Tanggal 7 September. Itu bertepatan dengan hari ulang tahun mantan saya yang telah menikah. Aduh ya Allah. Kemudian di tanggal berapa UIN? Di tanggal 10 September. Selang 3 hari. Selang 3 hari. Kantor pusat Robito Alawiyah di mana? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Di Jakarta. Mungkin kalau terjadi perdiskusian untuk pertama di Robito Alawiyah digelar di Jakarta. 3 hari setelah itu baru di UIN Wali Songo Semarang. Kalau saya memandang untuk terjadi diskusi secara khusus tentang keabsahan nasab Ba'alwi sebagaimana yang telah dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan muncul hipotesa bahwa mereka tidak tersambung atau tidak terkonfirmasi atau bahkan ada ungkapan kata batal dari Kiai Haji Imaduddin, itu saya pikir untuk di Wali Songo pun tidak cukup. Nah, Robito Alawiyah sepertinya ini memberi opsi. Cuma saya tidak begitu paham tentang mekanisme yang diberikan oleh Robito Alawiyah terkait mekanisme diskusinya. Dan saya tidak bisa berbicara apa-apa karena Kiai Haji Imaduddin lah yang mestinya menjawab untuk menyatakan sikap memilih datang atau tidak ke kantor Robito. Menurut Kang Iban gimana? Untuk di Robito aja dulu. Justru saya ingin menanyakan terkait yang di Robito dulu nih. Yang kemarin yang sempat banyak komentar kan terkait netral atau tidak netralnya itu. Oh iya. Di Robito itu akan seperti apa tanggapan? Soalnya kesannya ketika malam itu saya kan lihat media sosial bahwasannya kesan Robito mengundang para peneliti kayak dari ahli filolog ataupun dari Haji Roma Irama sekarang yang diundang itu terkesan kayak interogasi polisi memanggil. Gimana ya? Ya bahkan ada Pak Guru Gembong, kemudian ada Mamu Gufron ya kalau tidak salah. Kalau yang dibicarakan Kang Mahesa gimana itu sama Tengku Muda Qori yang Kang Iban lihat? Soalnya saya nggak nonton itu. Kang Mahesa sih meminta tidak, Kiai Imad itu meminta untuk tidak hadir di Robito Alawiyah. Alasannya apa? Karena kenapa dari kemarin-kemarin Robito tidak memberi tanggapan? Kenapa sekarang tiba-tiba Robito mengundang gitu? Apakah sudah dapat bocoran ataukah sudah dapat info terbaru atau tentang ya polemik nasab ini? Iya. Jadi kan ada kesan mencurigakan atau mungkin terasa rancu gitu. Janggal aja gitu. Saya tidak tahu. Justru di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman ya. Ketika mungkin Robito Alawiyah itu tidak menghadiri ketika diskusi di Banten. Saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa. Cuma yang saya terima informasi di publik seperti itu. Termasuk ketika di Bang Haji Roma Irama. Saya tidak tahu kejadian persisnya seperti apa ya. Tapi yang kita terima informasi di media seperti itu. Dan sekarang
tiba-tiba RA muncul sebagai pengundang. Nah, itu memang ada satu persoalan atau satu apa ya? Satu penampakan atau fenomena yang layak untuk dipertanyakan, gitu kan. Nah, jika pertanyaan atau jika seumpama ini RA sudah memang siap untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilayangkan ke IMAT termasuk tentang 12 pertanyaan itu. Pertanyaan saya kenapa tidak digelar di kampus? Tapi bukan seperti yang di UIN Wali Songo nanti itu yang memang temanya adalah apa, sejarah ya. Temanya kan tentang sejarah, kemudian migrasi atau apa gitu, migrasi tentang keagamaan. migrasi keagamaan oleh klan Ba'alwi kan. Nah, kalau kita lihat dari judul besarnya itu kan tidak fokus membahas nasab. Dan di situ kalau lihat undangannya itu ada 3 narasumber, dan setelah saya lihat waktunya itu sangat mepet sekali. Jadi dari pagi sampai ba'da zuhur sekitar qabla asar ya. Sekitar jam mungkin setengah 3 atau jam 2 itu selesai. Jadi justru kebanyakan seremoninya. Seremoni itu ya seperti sambutan dan semacamnya itu. Nah, kalau untuk diskusi persoalan nasab, saya pikir memang kita tidak bisa berharap lebih dari kedua momen ini. Pertama soal Robito, soal tempat. Saya sebagai netizen, ini bicara etis tadi etis sebenarnya. Kalaupun Kiai Imad datang ya sah-sah saja ya, silakan saja, asalkan netralitas atau ketidakberpihakan. Walaupun manusia itu pada hakikatnya sih ada keberpihakan, Bang, tapi kenetralan, integritas, keilmuan itu harus benar-benar terjamin. Itu sah-sah saja. Cuma untuk wilayah etis, aku berharap sih ini sebagai pandangan orang bodoh ya, di tempat netral, jangan di Robito Halawiyah. Dan itu secara khusus dibahas tesis Kiai Imad atau kajian Kiai Imad, diuji tempatnya di kampus, sebagaimana yang Pak Dr. Sugeng sampaikan. Itu sih harapan saya. Tapi kan saya juga Kang Ade kan bilang sebagai netizen, saya juga sebagai netizen gitu bertanya kalau masalah netral atau tidak netral di UIN dianggap sebagai netral. Tapi kan ada banyak pertanyaan dari media sosial itu kan, ketika peneliti Kiai Imad yang dimaksud ini beranggapan bahwa polemik nasab klan Ba'alawi ini terputus sampai Rasulullah, maka yang peneliti itu mendatangi yang akan diteliti dalam artian Robito Alawiyah itu sendiri. Itu apa masih ada sangkut pautnya, apakah tidak netral dan apa netralnya itu? Iya. Jadi gini, saya sebagai pribadi sih, sebagai netizen, secara pandangan subjektif saya, tidak ada soal jika pun diskusi itu dilakukan di Robito Halawiyah. Asal tadi seperti yang saya katakan, Kang Iban, netralitas itu harus dijaga dan integritas keilmuan harus benar-benar dijaga. Nah, siapa yang menjamin ini? Sementara ketika saya melihat ungkapan atau sebuah video di Said Zulfikar, itu kan merasa keberatan dengan undangan tersebut. Yaitu ketika beliau, Said Zulfikar, menerima undangan, bahkan entah sebelum entah setelah menerima itu saya kurang begitu paham, silahkan simak di videonya beliau, Said Zulfikar. Tapi video undangan itu sudah sebar terlebih dulu. Itu kan ada satu kejanggalan yang membuat kita pada akhirnya lah kok gini. Harusnya kan undangan disebar itu setelah semua sepakat. Kiai Imad diberikan waktu segini sepakat, Mama Gufron sepakat, Guru Gumul sepakat, terus saya Zulfikar sepakat lah, ini kan belum. Itu kan satu kejanggalan yang ada apa sebetulnya di balik itu gitu loh. Jadi itu sih Kang Iban yang apa namanya, yang menjadi kejanggalan ya. Walaupun kita tidak bisa juga menjustifikasi bahwa Robito Halawiyah ini ada rencana-rencana tertentu, tidak bisa begitu. Kita semua anggap memiliki i'tikad baik. Kiai Imad i'tikad baik, Robito Halawiyah dengan membuat undangan seperti itu kita anggap sebagai i'tikad baik. Gitu loh. Yang tidak boleh itu adalah bagaimana seumpama ada seorang memframing, itu tidak boleh. Itu sih harapan saya. Kalau terjadi diskusi baik di siapa? RA, baik di UIN Wali Songo, ada soal sebetulnya. Cuma kalau melihat waktu yang disediakan itu kayaknya kurang. Kalau sehari itu kurang. Kayak gitu sih Kang Iban. Apalagi ada Profesor Manachem ya yang diundang juga kalau nggak salah. Di filolog. Iya. Tapi terkait tertutup itu gimana itu?
Tapi ada yang bilang tertutup, ada yang bilang di live kan. Kemarin itu Robito Alawiyah sudah klarifikasi kalau tidak salah. Jadi yang dimaksud tertutup mungkin itu jumlah peserta, orang-orang tertentu. hanya orang-orang tertentu. Dan misalkan dari pihak Kiai dipersilakan untuk bawa sekian orang. Dari aku nggak ngerti sih. Tapi kemarin klarifikasi yang aku lihat itu Robito Alawiyah mengatakan bahwa acara ini terbuka dengan catatan di live streaming. Dan di mekanisme itu juga diperbolehkan untuk masing-masing membuat rekaman video atau rekaman biasa gitu, aku nggak kurang ngerti. Tapi yang hak siar live itu hanya Nabawi TV. Kalau tidak salah, ya dicek saja. Kalau salah silakan direvisi. Tapi ya kalau untuk undangan di UIN Wali Songo itu kan katanya ada live TV nasional bahkan disiarkan. Wah, aku nggak tahu itu. Kayaknya enggak sih itu. Kayaknya kalau live TV nasional enggak. Tapi kalau live streaming mungkin ada. Saya bahkan nggak tahu ada live di UIN Wali Songo. Iya, ada pamfletnya tuh. Ada pamfletnya di hoax sekali. Kayak di TikTok segala macam media sosial itu bersebaran. Hoax sekali. Lah itu kira-kira teman-teman cukup banyak. Oke. Ini obrolan dengan netizen ya mengenai nanti diskusi di Robito Alawiyah atau di UIN Wali Songo. Dan kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Ini adalah satu kemajuan ya, satu kemajuan dalam tanda petik, artinya Robito Alawiyah ini sudah bisa memberikan jawaban atau tanggapannya. Mungkin di kemudian hari nanti akan terjadi diskusi kan Iban, tapi secara baik-baik gitu loh. Dan ini yang kita harapkan kan. Ya mungkin ini awal, mudah-mudahan. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang mungkin barangkali dianggap orang ini sebagai kegaduhan itu terjawab dengan terjadi diskusi yang baik antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan pihak RA. Adapun soal kritik-kritik doktrin-doktrin ceramah, sama-sama kita tetap counter ya. Itu wilayah yang berbeda. Ya, karena yang di bagian ini kita bicara wilayah nasab. Untuk soal ajaran, nilai, doktrin, dogma yang disampaikan oleh agamawan, kalau dirasa itu tidak baik untuk masyarakat dan bertentangan dengan syariat, maka disampaikan oleh siapapun itu harus kita counter. Baik dari Habib maupun bukan Habib, atau dari siapapun, atau dari jin sekalipun kalau ada. Ya, kira-kira begitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Iban cukup. Oke, terima kasih. Salam cinta damai untuk semuanya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, atau teman-teman ingin merevisi, ingin membetulkan dari informasi yang saya sebutkan, barangkali ada yang kurang cukup atau ada yang tidak sesuai, silakan letakkan di kolom komentar ya, atau ditanggapi silakan, tapi dengan cara yang baik. Sekali lagi salam cinta damai untuk semua, untuk NKRI kita tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.